Selamat siang, akan kita lanjutkan materi tentang diabetes pada anak dan remaja. Kenapa diabetes itu penting ya? Kenapa terus disosialisasikan? Ya karena Menkes bilang ini mother of disease. Jadi hampir semua penyakit itu sumbernya dari diabetes. Apakah itu stroke, apa itu jantung, apakah itu gagal ginjal, muaranya sebenarnya di diabetes. Setelah diabetes mengalami komplikasi-komplikasi sedemikian hingga sehingga terjadi beberapa organ yang mengalami kerusakan. Menginjak tentang diabetes, saya lanjutkan. Pada hari ini, 14 November, ini diperingati sebagai Hari Diabetik Sedunia atau World Diabetic Day. Ini sejarahnya tahun 91 itu ada IDF, International Diabetes Foundation. Kita juga sampai sekarang juga bekerja sama dengan IDF ini, International Diabetes Foundation. Organisasi ini berpusat di Amsterdam ya. Tahun 91 yang mengusulkan tentang Hari Diabetes Dunia. Kemudian baru tahun 2006 Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat resolusi mengenai Hari Diabetes, yaitu ditetapkan pada tanggal 14 November, di mana 14 November itu merupakan hari kelahiran penemu insulin. Jadi insulin itu ditemukan tahun 21 ya, 21-22 oleh Sir Frederick Banting dan Charles Best. Dua orang ini yang menemukan insulin pertama kali. Dan hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Diabetes Dunia. Adapun tujuan dari kampanye Hari Diabetes Sedunia ini untuk mempromosikan IDF sepanjang tahunnya atau advokasi, kemudian penggerak global untuk mempromosikan pentingnya tindakan yang terkoordinasi bersama-sama menghadapi diabetes sebagai masalah kesehatan global yang kritis dan sangat banyak yang penderita diabetes. Kemudian satu lagi yang logonya berupa logo lingkaran biru. Ini simbol global tentang kesadaran diabetes. Ini melambangkan persatuan komunitas diabetes global dalam menanggapi epidemi diabetes. Dan temanya adalah Hari Diabetes Dunia, akses untuk perawatan diabetes. Dan kenapa topik ini juga kita munculkan juga hari ini, karena sampai sekarang, walaupun kita sudah mengenal apa itu diabetes, ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satunya adalah ini yang saya masih perlu meningkatkan ini ya, kemampuan sejawat-sejawat sekalian. 90% pasien yang datang pertama kali diabetes ini datangnya bukan dengan keluhan diabetes, seperti sering kencing, sering minum, berat badan turun. Gejala klasik itu jarang sekali pasien datang. Setahun saya nemu paling 1-2 kali. Tapi yang paling sering adalah dalam keadaan diabetes ketoasidosis atau KAD. Jadi komplikasi yang berat, pasien sudah tidak sadar, pasien sudah kejang, pasien kadang sesak, kadang panas tinggi. Kondisi seperti itu yang sering terjadi. Dan mereka pasti datanya ke IGD. Yang pertama kali datang mesti kondisinya seperti ini. Tahun ini ada satu pengalaman yang menarik. Saya dapat pasien dari Lawang, Kecamatan Lawang, diantar orang tuanya, "Dok, anak saya ini menderita diabetes." "Loh, kok tahu Ibu?" "Karena di puskesmas itu melakukan pemeriksaan gula darah untuk anak-anak." Wah, ini hebat ini puskesmasnya, melakukan screening pemeriksaan, sehingga akhirnya ditemukan salah satu siswanya gula darahnya 300 waktu. Langsung diperiksakan, kita periksa lengkap, ternyata benar diabetes. Dan ya sampai sekarang dia rutin untuk berobat. Jadi itu tadi ya,
datang dalam keadaan terlambat. Dan ini penyakit diabetes merupakan penyakit kronis ini. Peningkatan kadar gula darah akibat terganggunya kerja insulin. Dan ini kalau tidak diobati dengan baik, dia bisa menimbulkan komplikasi dini, komorbiditas, mortalitas yang tinggi. Penyakit diabetes terbanyak pada anak dan remaja adalah DM tipe 1. Dan DM tipe 1 itu penyakit autoimun. Autoimun itu artinya, ya gampangannya, sistem kekebalan tubuhnya menyerang dia sendiri. Itu yang terjadi. Kenapa kok bisa menyerang sendiri? Sistem kekebalan tubuhnya itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Begitu faktor genetiknya ada, kemudian ada trigger dari lingkungan, entah itu infeksi, entah itu sering memakai endocrine chemical disruptor, seperti bahan-bahan yang mengganggu hormon, seperti bahan pewarna, pemanis, bahan perasa atau bahan pengawet, itu bisa memicu kondisi-kondisi tertentu sehingga terjadi autoimun. Dan zat kebalnya ini akan merangsang atau menyerang pankreas sehingga pankreasnya rusak, pabriknya insulin rusak, insulinnya tidak terbentuk. Insidennya 3-4% ya selama 3 dekade ini. Dan kalau DM tipe 2, ini pada anak ini juga mulai banyak sekarang. Karena obesitas semakin meningkat. Apalagi di negara-negara atau di kota-kota besar, 30% anak itu mengalami obesitas. Kalau sudah 30% ini obesitas, 5-10 tahun lagi dia akan mengalami metabolic syndrome, kemudian dia akan mengalami diabetes. Kalau sudah seperti ini, ya nanti dewasanya ya kualitas hidupnya akan menurun. Ya. Makanya sekarang banyak sekali penyakit-penyakit kronis komplikasi diabetes ini terjadinya pada saat umur 30-40 tahun sudah banyak yang kena stroke, banyak yang kena serangan jantung. Ya, karena awalnya dia menderita obesitas, kemudian diabetes. Ini kalau kita lihat epidemiologinya, ini data registri. Registri di IDA itu 1.400. Tapi kalau di IDF, International Diabetes Foundation, itu melaporkan lebih dari 1.400. Ada sekitar 6.000 atau 7.000. Jadi banyak yang tidak terdeteksi. Kalau semuanya digabung, ini memang banyak yang tidak terdeteksi, perlu adanya kewaspadaan, hati-hati dengan keterlambatan diagnosis, mortalitas, maupun komplikasi. Ini kalau kita lihat trennya, semakin tahun semakin meningkat, baik DM tipe 1 maupun DM tipe 2. Kalau kita lihat metabolismenya, glukosa, kalau kita makan, karbohidrat, kemudian masuk glukosa, fruktosa, galaktosa, ini bersirkulasi ke liver, kemudian bisa diubah untuk cadangan glikogen maupun cadangan lemak dan sebagainya. Ini merupakan metabolisme dari karbohidrat dan sekresi insulin. Kalau kita bicara insulin, insulin itu bentuknya panjang ya, dia protein panjang. Dan insulin itu merupakan satu hormon normal sebenarnya dibentuk diskresi oleh sel beta pankreas. Dan insulin itu terdiri dari 2 rantai sebenarnya, rantai alfa yang bawah ini, kemudian rantai beta. Di proinsulin ini ya, rantai alfa, rantai beta, kemudian disambungkan oleh peptida yang namanya C-peptida. C-peptida itu singkatan dari conjugated atau conjunction peptide. Jadi peptida atau protein yang menghubungkan sel alfa dan sel beta sehingga membentuk suatu insulin. Kemudian kalau sudah matur, C-peptidenya lepas sehingga
sel alfa dan sel beta ini menjadi insulin. Jadi untuk mengetahui anak ini DM tipe 1, kita bisa mengecek kadar insulin. Cuman kadar insulin itu kalau dicek mahal dan half-life-nya pendek. Jadi yang lebih mudah kita cek C-peptide. C-peptide ini menggambarkan kadar insulin karena dia merupakan molekul bagian dari insulin. Bagaimana mekanisme kerja insulin? Kalau kita lihat gambar di sini, insulin itu seperti kunci ya. Jadi reseptor itu anak kunci, insulin itu kunci. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanannya, insulin akan masuk ke dalam reseptor, dia membuka kanal glukose ini. Jadi dia kunci untuk membuka kanal glukose sehingga glukose masuk ke dalam sel. Kalau glukose masuk ke dalam sel, kemudian diubah melalui siklus Krebs dan sebagainya menjadi suatu energi untuk keberlangsungan dari sel-sel tersebut. Tipe-tipe diabetes, ada DM tipe 1, DM tipe 2, gestasional diabetes, dan sebagainya. Ada yang monogenik diabetes. Ini bedanya DM tipe 1 dan DM tipe 2 maupun monogenik. Kalau DM tipe 1 itu memang pada anak-anak yang paling sering, sifatnya akut, cepat, dan merupakan autoimun. Kalau kita cek marker autoimunnya, seperti GAT65, insulin islet cell autoantibody, atau insulin autoantibody, atau glutamic acid decarboxylase antibody, GAT65 antibody, itu positif ya. Artinya zat kebalnya itu tinggi sehingga menyerang sel pankreas. Kemudian mengalami ketosis, biasanya dia tidak obes ya, sedikit yang mengalami obesitas. Beda dengan yang DM tipe 2. Akantosis nigrikan itu tidak ada. Jadi warna hitam di leher, di ketiak, tidak ada. Beda dengan yang DM tipe 2, dia ditemukan akantosis nigrikan. Frekuensinya 90% terjadi pada anak. Kalau DM tipe 2 itu 10%. Riwayat mengalami diabetes ini 2-4% ya, kejadian itu sangat sedikit. Berbeda kalau DM tipe 2, riwayat orang tua 80%. Kita kalau melihat gambar di sini, ini DM tipe 1 dan DM tipe 2, bahwa pada DM tipe 1, ini sel ya, ini insulin. Jumlah insulinnya itu sedikit, sehingga dia tidak bisa membuka reseptor ini, dan glukose ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Itu yang terjadi pada DM tipe 1. Jadi jumlah insulinnya sedikit, tidak bisa membuka reseptor, glukosenya tidak bisa masuk. Berbeda dengan DM tipe 2. Kalau pada DM tipe 2, insulinnya jumlahnya cukup. Ya. Tapi begitu dia nempel, dia tidak bisa membuka reseptornya. Artinya resisten. Reseptornya ini yang rusak. Jadi jumlahnya cukup, reseptornya yang rusak, sehingga glukose tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Ini bedanya. Kalau yang DM tipe 1 jumlah insulinnya yang kurang, kalau pada DM tipe 2 reseptornya, resistensi insulin yang terjadi. Sehingga sama-sama glukosenya menumpuk di luar sel atau di pembuluh darah. Ini perbedaan yang lain pada DM tipe 1 itu, kalau kita lihat kadar insulinnya tadi, atau kita bisa lihat lewat C-peptide, akan rendah. Kalau pada DM tipe 2, itu normal. Kemudian pada DM tipe 1, autoantibody-nya positif, bisa dideteksi. Pada DM tipe 2, biasanya tidak. Dan untuk membedakan kadang juga tidak mudah ya, karena ini seiring dengan makin meningkatnya prevalensi obesitas pada anak, dapat dijumpai DM tipe 1 pada obesitas anak. Kemudian DM tipe 1 ini, yang obes ini juga mempunyai sisa kadar C-peptide yang tinggi. Jadi kalau diperiksa C-peptide-nya kadang
tinggi. Kemudian kalau kita lihat di sini, DM tipe 1 ini yang paling sering dijumpai pada anak dan remaja, merupakan penyakit autoimun. Ini perjalanannya. Pertama, ada resiko genetik. Jadi ada faktor genetik. Kemudian dipicu oleh lingkungan sehingga terjadi aktivasi dari sistem imun. Kemudian sistem imun yang tinggi itu akan dia merusak sel beta pankreas. Akhirnya mulai terjadi pelan-pelan, insulinnya jadi kadarnya jadi makin lama makin sedikit, sehingga glukosanya makin lama makin menumpuk dengan segala akibatnya. Gejala dan tanda, ini sering kencing, sering dehidrasi, merasa haus. Ini gejala klasik. Tapi yang perlu diingat, 90% tadi itu datang bukan dengan gejala-gejala seperti ini. Ini yang kita harus waspada. 90% datang ke IGD karena komplikasi yang berat. Saya ada satu pengalaman juga, seorang anak usia waktu itu 11-12 tahun ya. 12 tahun dia kelas 6 SD. Dia jago matematika, dia ikut Olimpiade Matematika waktu itu di Bogor. Kemudian sebelum berangkat, 1 minggu sebelum berangkat, dia mengeluh, perutnya sakit. Kemudian oleh dokternya diperiksa di USG, nggak ada apa-apa. Tapi tetap mengeluh sakit. Wah, ini kata dokternya, ini sakit mah ini, stres ini, mau lomba, karena lombanya tingkat nasional. Kemudian sampai di Bogor, dia pingsan. Akhirnya dibawa ke IGD, dia sampai koma waktu itu, ventilator 1 minggu, karena keadi berat. Kemudian karena lama perawatan di sana, akhirnya dia dipindah ke Malang dengan ambulan udara waktu itu. Dipindah ke Malang, kita tangani, akhirnya pasiennya bisa sembuh. Dan sekarang, dulu dia ranking 1 terus, sekarang tapi masih masuk 10 besar. Dan alhamdulillah tahun kemarin dia diterima di Fakultas Kedokteran Negeri. Jadi prestasinya masih bagus. Cuman yang jadi masalah memang waktu itu underdiagnose. Sebenarnya orang tua sudah tahu anaknya ini sakit, sudah memeriksakan ke dokter. Tapi pemeriksaannya mungkin yang belum lengkap ya, sehingga tidak terdeteksi kalau dia menderita DM tipe 1. Jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan penyakit kronis yang lama diobati tidak sembuh-sembuh, tolong periksa metaboliknya, gula darahnya tolong diperiksa. Ataupun pasien-pasien yang datang ke IGD, pasien ya, semua pasien dengan kegawatan itu pasti terjadi gangguan metabolik. Semua pasien dengan kegawatan pasti terjadi gangguan metabolik. Jadi kalau sudah seperti ini, saran saya, kalau pasien datang ke IGD, jangan lupa periksa gula darah. Jangan periksa gula darah, periksa ya. Jangan lupa diperiksa. Jangan hanya dicontreng di L aja. Periksa darah lengkap. Tolong ditambahi gula darah. Tambahi gula darah. Supaya kita bisa mendeteksi apakah ada kelainan metabolik atau tidak. Dengan melakukan seperti ini aja, kita paling tidak bisa menyaring pasien-pasien kita supaya tidak underdiagnose. Saya beberapa kali menerima pasien rujukan dari luar juga sudah dirawat 1 minggu dengan kesadaran kesadarannya menurun, diagnosis encephalitis. Setelah kita periksa gula darahnya 1000. Jadi ada beberapa pasien yang agak terlambat untuk dilakukan diagnosis.
Jadi mohon untuk pemeriksaan gula darah pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, pada pasien-pasien dengan kegawatan. Karena gejala klasik seperti ini kadang jarang terlihat, jarang terdeteksi. Gejala-gejala ini juga sama, sering buang air kecil, ngompol, haus, lapar, berat badan turun, ngantuk. Seperti ini biasanya kadang terdeteksi, kadang tidak. Kalau kita lihat di Jepang itu sudah mulai ada screening, mereka melakukan screening urin. Jadi urin diperiksa dengan stick, kalau nanti positif 2, baru dilakukan tes konfirmasi pemeriksaan gula darah. Itu mereka lakukan pada anak. Ini kriteria diagnosisnya, kalau gula darah sewaktu lebih dari 200, gula darah puasa lebih dari 126, atau gula darah lebih dari 200, acak, ataupun dengan pada jam kedua tes toleransi glukosa oral. Dan HbA1c lebih dari 6,5%. Ini kalau di tipe 2, biasanya ada akantosis nigricans ini. Ini khas, ini gelap pada leher. Ini kalau diagnosis DM tipe 1, nah ini mohon ya, sebagian besar anak remaja terdiagnosis DM tipe 1 itu dengan keluhan KAD. Jadi sudah dengan komplikasi. Dan komplikasinya bukan KAD ringan, biasanya KAD berat. Terakhir saya nerima itu pH-nya itu 6,6. Wah, susah sekali itu penanganannya. Padahal pH normal kan 7,3 sampai 4, 7,35, 7,4. Ini pH-nya 6,6. Itu sudah jauh sekali. Jadi ketoasidosis diabeticum ini berasal dari kata DKA sebenarnya. Diabetes ketoasidosis. Patofisiologinya seperti itu. Jadi diabetes atau hiperglikemi yang menyebabkan ketosis, ketosis menyebabkan asidosis. Asidosis atau asam pada tubuh ini yang merusak seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Dan DKA ini merupakan komplikasi akut yang menyebabkan kematiannya sekitar 15-70%. Kalau di negara maju sudah ya hampir 40-an, 40% dia datang dengan KAD. Kalau kita lebih dari 70, 90%. Jadi keterlambatan diagnosis ini faktor penting ya untuk meningkatkan resiko terjadinya KAD. Dan kita harus lihat pada DM tipe 1 ini baru terdiagnosis biasanya pada usia muda ini tidak mendapatkan insulin, akses ke pelayanan kesehatan terbatas, penghentian insulin yang tidak disadari, kontrol glikemik yang buruk, gangguan kesehatan mental, pada remaja dan perempuan prepubertal, dan sebagainya. Ini konsep yang penting, tata laksana yang sangat penting pada DM anak dan remaja, yaitu 5 pilar. 5 pilar tata laksana diabetes pada anak dan remaja. Yang pertama adalah insulin. Insulin. Terutama pada DM tipe 1 ini. Karena memang pabriknya rusak, sehingga kita harus melakukan hormon replacement terapi atau terapi sulih hormon. Kita ganti hormonnya dari luar. Ini terapi satu-satunya. Karena saya beberapa kali menerima pasien datang dengan KAD karena insulinnya di stop oleh sejawat, diganti dengan oral anti diabetes. Karena ibunya itu mengeluh, dokter, anak saya ini diagnosis DM, kemudian diberi obat insulin seumur hidup. Itu susah kalau nyuntik tiap hari, apalagi suntiknya itu 4 kali. Apa ada obat lain untuk terapi diabetes? Ternyata sama sejawat ini dijawab, ada Bu, pakai pil aja. Digantilah dengan oral anti diabetes. Dikasih metformin. 3 hari KAD langsung dirujuk ke
RSSA. Jadi ini ya sejawat semua. DM tipe 1 terapinya adalah insulin, dan insulin itu bentuknya sampai saat ini hanya satu, injeksi. Tidak ada obat dalam bentuk oral, inhalasi dan sebagainya, semua masih dalam penelitian. Sampai saat ini terapinya adalah insulin injeksi. Ini yang pertama. Kemudian pilar yang kedua, terapi diet. Harus diatur dietnya, kita ajarin dia carving atau karbohidrat counting. Jadi anak-anak ini kita bentuk satu perkumpulan, rutin kita adakan pertemuan setahun paling tidak 2 kali. Saat sebelum puasa, untuk persiapan puasa, dan kita adakan diabetes camp saat liburan ataupun 14 November seperti ini. Kita adakan kegiatan memperingati diabetes sedunia. Ya, pada pertemuan-pertemuan seperti itu kita latih untuk menghitung kalorinya. Kita biasakan. Kadang kita ajak ke supermarket, ya, toko-toko itu untuk melihat. Kalau mau beli, tolong dilihat berapa kadar karbohidratnya per saji. Nanti kita hitung. Kita ajarin seperti itu. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sangat penting untuk pasien-pasien diabetes juga. Kenapa? Karena olahraga itu meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Orang dengan penyakit diabetes yang berolahraga dan tidak berolahraga, kontrol metaboliknya sangat berbeda signifikan. Yang olahraga, kontrol metaboliknya jauh lebih bagus dibandingkan yang tidak olahraga. Karena sensitivitas insulinnya sangat meningkat. Kemudian dilakukan pemantauan. Pemantauan ini harus sering, rutin. Pemantauan harian, cek gula darah. Kemudian pemantauan 3 bulan sekali dengan memeriksa A1C atau HbA1c, yaitu hemoglobin yang diselimuti oleh glukosa. Hemoglobin itu adanya di sel darah merah, umurnya sekitar 3 bulan. Artinya HbA1c itu untuk melihat kadar rata-rata 3 bulan sebelumnya. Jadi harus dipantau rutin. Kemudian dilakukan edukasi. Pada penyakit-penyakit kronis seperti ini kita harus melakukan edukasi. Bagaimana? Kita lakukan dengan terapi kelompok. Kita buat grup. Kita punya yang namanya di malam ini IKADAR, Ikatan Diabetesi Anak dan Remaja Malam. Di nasional juga ada, namanya IKADAR Pusat. Kita lakukan beberapa pertemuan-pertemuan rutin ya, untuk mengedukasi ini. Kadang kita undang juga motivator. Bayangkan seorang anak menderita diabetes, tiba-tiba dia didiagnosis diabetes, terapinya suntik insulin 4 kali sehari. Seumur hidup. Itu kepatuhannya harus bagus. Kalau tidak, ya komplikasi yang akan terjadi. Kemudian ini terapi insulin pada diabetes. Insulin itu untuk mengikuti ya. Dia mengikuti glukosa. Jadi kalau kita makan, glukosanya akan naik, insulin akan naik. Kalau makan siang juga gitu, glukosanya naik, insulin juga akan naik. Makan malam juga. Makan malam, glukosa naik, insulin juga akan naik. Ini kadar normalnya. Jadi kita harus tahu, hormon itu punya sifat yang khas, punya ciri yang khas, yaitu sirkadian atau pulsatil. Dia naik, turun, naik, turun. Jadi kita harus tahu kapan dia naik, kapan dia turun. Itu sifat dari hormon. Nah, ini insulin ada beberapa macam. Dari insulin beberapa macam ini, yang penting sekarang itu insulin itu intinya ada 2 macam. Insulin jangka pendek dan insulin jangka panjang. Pada DM tipe 1 anak, dua-duanya ini diberikan. Jangka pendek diberikan sebelum makan, yang disebut dengan bolus. Jadi sebelum makan pagi, siang, sore, dia harus suntik. Dan satu lagi, insulin basal. Insulin yang berada di dalam tubuh, dalam
keadaan yang tidak terlalu tinggi, tapi terus-menerus dia ada. Nah, ini harus diganti. Ini namanya insulin basal. Jadi insulinnya ada dua. Insulin jangka pendek yang diberikan secara bolus tiap sebelum makan pagi, siang, sore. Dan insulin jangka panjang diberikan sebelum tidur. Kemudian ini jenis-jenis insulinnya ya, kerja cepat. Kerja cepat itu ada dua. Ada yang kerja pendek, yang dulu ya kita pakai ini reguler insulin. Biasanya setelah suntik setengah jam baru boleh makan. Kalau yang kerja cepat, Aspart, Lispro, Glisin ini begitu suntik 5-10 menit sudah boleh makan. Kemudian kerja panjang itu ada yang menengah, intermediate, NPH ini ada yang kerja panjang, itu Glargine, Detemir. Nah, ini cara menyuntikkan. Jadi metodenya yang sering kita pakai adalah basal bolus. Maksudnya 3 basal, 1 basal 3 bolus. Bolusnya itu pada sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Bolusnya 1 kali sebelum tidur. Atau ada yang kalau compliance atau kepatuhannya tidak bagus, ya ada yang mix, split mix insulin. Jadi jangka pendek dan jangka panjangnya itu sudah ada campurannya, diberikan pagi hari suntiknya, kemudian siang. Biasanya 2/3 pada pagi hari dan 1/3 diberikan sorenya. Jadi ini 2 kali. Ini namanya regimen split mix. Atau yang modern pakai pompa. Insulin pompa ini gambarnya. Cuman ini mahal ya. Harganya sekarang sekitar 100 juta. Jadi belum bisa. Hanya orang-orang tertentu aja. Cara menyuntik insulin ini sudah ada, area di perut, ya. Kemudian bagian-bagian ini. Yang penting harus dilakukan rotasi, di lengan, di perut, di paha, ada yang di bokong, ya. Harus dilakukan rotasi supaya tidak keras, ya, tidak terjadi lipodistrofi. Kemudian kalau tata laksana DM tipe 2, ini bisa memakai pilihan pertamanya metformin dulu. Kalau dengan metformin dia tidak berhasil, baru dengan pilihan lain. Bisa ada yang digabung dengan basal insulin, terapi kombinasi. Atau kadang bisa digabung dengan beberapa jenis obat anti insulin yang lain, seperti yang terbaru adalah GLP-1. Ini tata laksana DM tipe 2 harus di screening dulu adanya dislipidemia atau tidak. Kemudian terapi diet ini ya harus dihitung tadi, harus seimbang kebutuhan harian, karbohidrat, protein, lemaknya harus seimbang. Kemudian ini pemantauannya, ini yang tadi yang saya sebutkan, HbA1c itu hemoglobin yang diselimuti oleh glukosa. Ini kondisi normal. Ini kondisi yang HbA1c tinggi. Dan ini angka ekuivalennya. Kalau 7% itu sekitar rata-rata 154 mg per desiliter. Kalau 10, HbA1c 10 itu rata-rata sudah 240. Ini pemantauan, dan pemantauan rutin. Pemantauannya bisa pakai ini glukometer. Nah, ini sekarang IDAI bekerja sama dengan CDIC, Changing Diabetic in Children. Ini satu organisasi LSM ya dari Denmark. Ini bekerja sama dan semua pasien-pasien DM tipe 1 itu mendapatkan bantuan glukometer dan sticknya. 1 hari dapat 4 stick. Jadi 1 bulan itu dapat 120 stick plus alat gratis. Sampai kerjasama ini tahun 2025.
Jadi masih 2 tahun lagi. Jadi ini program untuk meningkatkan pemantauan gula darah untuk mencegah terjadi komplikasi jangka panjang. Ada juga pakai CGM ya, Continuous Glucose Monitor. Jadi alatnya itu ditempel gini, kemudian dia dihubungkan dengan HP, ada aplikasinya di situ. Ini mereknya Dexcom. Tidak ada di sini merek ini. Cuman kita harus hati-hati karena beberapa alat seperti ini hanya bisa dioperasikan di beberapa negara. Jadi kalau mau beli alat ini kita harus lihat alat ini bisa dioperasikan di negara mana. Karena ada beberapa pasien saya dia beli di luar, dia beli di Singapura, terus dipasang di sini, ternyata setelah kita baca, loh nggak ada ini Indonesia, nggak bisa dipakai. Ya sama dengan mungkin HP itu ada apa ya, IMEI gitu ya, ada nomor registrasinya. Kalau sudah terregistrasi di negara tersebut, baru bisa digunakan. Jadi CGM ini spesifik untuk beberapa negara. Dia real time, dia bisa mengeluarkan 5 menit, 10 menit sekali kadar glukosa. Ya, nggak usah ditusuk-tusuk ini. Jadi dia rutin mengeluarkan. Jadi nanti keluar dalam bentuk grafik. Ini lembar pemantauan gula darahnya, bisa pagi, siang, malam. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa aerob, bisa anaerob. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Olahraga itu ada 2 macam, anaerob dan aerob. Kalau olahraga yang anaerob itu menaikkan gula darah. Kalau olahraga aerob, aktivitas aerob itu justru menurunkan gula darah. Ini yang harus hati-hati. Olahraga anaerob itu contohnya sprint, lari tapi sprint. Kemudian angkat besi, shooting waktu basket gitu ya. Kalau yang aerob, sepeda, renang, sepak bola, seperti itu. Jadi perlu persiapannya. Ini komplikasi akut ini yang sangat berbahaya, hipoglikemi maupun ketoasidosis. Barusan 2 hari yang lalu saya dapat pasien hipoglikemi. Dia suntik, rajin sekali suntik. Cuma karena capek, tidak makan malam. Setelah suntik dia tidak makan. Jam 12 malam dia hipo. Setelah dicek 20. Tangannya dingin sekali. Akhirnya ke IGD. Setelah suntik lupa makan. Karena capek. Ini harus disiplin. Habis suntik harus makan. Supaya tidak hipoglikemi. Kemudian juga ini kepatuhan suntik juga harus bagus. Kalau tidak, gula darah jadi tinggi bisa KAD. Komplikasi yang lain, komplikasi kronik, komplikasi jangka panjang, yaitu kebutaan atau retinopati, gagal ginjal, nefropati, atau penyakit jantung, atau penyakit pembuluh darah. Dan kondisi lain ada gangguan pertumbuhan, pubertas, gangguan tiroid, dan sebagainya. Yang perlu diingat, DM tipe 1 itu adalah penyakit autoimun. Autoimun artinya sistem kekebalannya dia menyerang dia sendiri. Kadang ada beberapa organ yang diserang, bukan hanya pankreas. Kita ada pasien DM tipe 1 dengan hipertiroid. Ada pasien DM tipe 1 dengan AIHA, autoimun hemolytic anemia. Pasien DM tipe 1 dengan nephrotic syndrome ada. Jadi hati-hati kalau sudah penyakit autoimun, kita harus cek organ-organ vital yang lain. Ini komplikasinya, makanya perlu dilakukan screening, nefropati, retinopati, neuropati, makrovaskular. Insya Allah hari Minggu kita lakukan screening untuk 2, nefropati dan retinopati. Secara gratis. Kemudian aspek psikososial, ini hati-hati, diabetes distress ini juga sering terjadi karena bosan ya menyuntik, dan juga
masyarakat kita, makanya kita harus sosialisasi terus. Masyarakat kita itu masih ada beberapa ya yang menganggap orang sakit itu satu stigmata ya. Sehingga jadi bahan olokan, jadi bahan bully. Sehingga anak-anak ini biasanya siang mestinya suntik di sekolah, nggak mau. Karena jadi bahan olok-olokan teman-temannya. Sehingga dia tidak mau suntik waktu di sekolah. Ini perlu diberi pengertian baik kepada gurunya, kepada masyarakat umum, bahwa semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kita harus lindungi, kita harus hormati anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ini. Ini konsensus dan panduan diabetes anak dan remaja sudah dibuat oleh Lembaga Endokrin Anak dan Remaja, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian ini integrasi teknologi dalam layanan diabetes. Ini bisa terkonek dengan Primaku. Jadi ada aplikasi namanya Primaku. Ini aplikasi yang dibuat oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita kalau download aplikasi Primaku, masukkan tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, langsung nanti akan keluar diagnosisnya di sini. Anak ini tinggi atau enggak, anak ini gizinya bagaimana, anak ini ada keterlambatan perkembangan enggak, kemudian kontrol gula darahnya, kita masukkan kontrol gula darah, bisa akan terrecord di situ dan ya akan tahu nanti kira-kira apa sarannya. Ini patient support group, kita lakukan rutin ya, namanya diabetes scam. Terakhir kemarin kita lakukan di agrowisata, Kusuma Agrowisata Batu. Kemudian tahun kemarin kita lakukan ke Bromo. Kita ajak anak-anak ini, coba anak-anak diabetes ini bermain, ya, camp 1 malam di tempat dengan kondisi khusus di ketinggian 3.000 meter dengan suhu waktu itu sekitar 12-15 derajat. Jadi sangat dingin. Ternyata mereka enjoy. Pokoknya kalau gula darah itu terkontrol dengan baik, ya, mereka akan bisa beraktivitas seperti anak-anak yang lain. Kemudian ada juga kita nonton nobar, ya, nonton bioskop bareng bersama keluarga dan Ikatan Diabetes Anak dan Remaja. Baik, terima kasih. Demikian informasi tentang diabetes pada anak.